minggu sudah berlalu dan hari ini kita kembali untuk ibadah sekolah minggu. Kakak Fani hari ini seneng banget loh bisa melihat wajah adik-adik yang selalu setia. Nah, hari ini Kakak Fani dan Kak Wawan akan menemani adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai dengan hari ini ya Tuhan, kami masih bisa kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau bersuka cita, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Yang sama-sama mau memuji Tuhan, kita katakan amin. Nah adik-adik, kita tahu nih, sekarang kan masa pandemi, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jumpa teman-teman, sekolah harus online, ibadah harus online, dan juga banyak yang sakit. Tapi kakak percaya, itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita, amin. Amin. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kita sukacita. Jadi kita harus senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Bentar lah Kak Wawan, kok nggak semangat sih? Ayo dong, lebih semangat. Kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri ya. Nanti kalau ada gerakannya, tangannya dilambai-lambai, pinggulnya digoyang-goyang, kakinya disentak-sentak, putar badan. Bisa adik-adik? Bisa dong. Bisa ya. Sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi, oke? Ayo Kak Wawan. Di senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah, senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. 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 Wow, haleluya. Wah, sangat hebat ya adik-adik semua. Gak ada yang capek kan? Kalau memuji Tuhan, kita gak pernah capek, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kakak minta adik-adik duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, ambil posisi yang terbaik karena kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita percaya tidak ada jalan yang gampang, tidak ada sesuatu yang mudah. Tapi di saat adik-adik tidak menyerah, di saat adik-adik tidak berputus asa, maka mujizat Tuhan nyata untuk adik-adik. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, kami mau percaya, sebab Kau ajaib Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Kau Allah yang sanggup memulihkan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita ucapkan terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan baik sama kita. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Adik-adik, apapun masalah yang adik-adik alami saat ini, adik-adik jangan pernah menyerah, jangan pernah adik-adik jauh dari Tuhan. Kita percaya apapun yang kita alami, pasti Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian baik-baik saja, sehat-sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikuti kata kakak ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau cerita dulu nih.
awali dengan cerita. Ini merupakan cerita yang kakak nonton di sebuah film singkat gitu, yang dari negara Thailand gitu ya ceritanya. Nah adik-adik, ada seorang anak perempuan yang cantik, anak murid yang sekolah di katakan sekolah A ya. Jadi di dalam kelas itu dia ada teman-teman sekelas nih. Nah katakan nama murid ini namanya Bunga. Si Bunga ini setiap hari datang ke sekolah itu selalu terlambat. Misalnya adik-adik mungkin masuk sekolahnya itu jam 8 nih. Nah si Bunga ini selalu masuk di jam 8.30, kadang jam 9, atau kadang jam 9.30. Jadi setiap hari ke sekolah itu selalu terlambat. Dan karena terlambat, dia jadinya setiap hari dihukum oleh guru. Ya kan adik-adik, kalau misalnya telat datang sekolah pasti kebanyakan bakalan kayak dihukum untuk berdiri atau gimana gitu sama guru kalian. Nah sama juga begitu juga dengan Bunga, setiap hari dia dihukum. Nah karena dia sering dihukum, teman-teman sekelasnya selalu ngejek dia. Kayak pas dia lagi dihukum berdiri nih, mereka suka usilin dia, suka ngejek-ngejek dia, suka ganggu-gangguin dia gitu, dan selalu kayak marahin dia, terus lempar-lempar kertas ke si Bunga itu. Nah suatu hari tiba-tiba si Bunga gak datang terlambat lagi, dia datang tepat waktu, dan bahkan sebelum jam sekolah dimulai, sebelum teman-teman murid yang lain datang, dia sudah datang duluan. Dia duduk manis di kelas menunggu teman-teman murid yang lain untuk datang ke sekolah untuk belajar. Nah suatu hari tersebut, karena dia selama ini datang terlambat terus, dan hari itu dia datang tepat waktu, tidak telat, akhirnya gurunya nanya, Bunga, kenapa hari ini kamu datangnya tidak telat? Biasanya kan kamu selalu telat. Nah si Bunganya dengan sangat sedih dia menjawab, selama ini saya datang telat ke sekolah karena saya harus menjaga mama saya yang sedang sakit. Mama saya sakit dan harus terbaring di rumah sakit. Karena saya sudah tidak ada papa lagi, saya yang harus kasih dia makan, saya harus suapin makan, lalu saya baru bisa jalan kaki pergi ke sekolah. Oleh karena itu saya selalu datang terlambat ke sekolah. Nah hari ini saya tidak telat datang ke sekolah karena mama saya meninggal. Mama saya baru meninggal semalam. Jadi oleh karena itu saya hari ini tidak datang telat ke sekolah. Mendengar hal itu, teman-teman sekelas dia dan juga guru sangat meminta maaf dan memeluk dia. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh sembarangan menjelekan orang lain karena menurut kita sendiri. Karena ketika kita menjelekan orang lain, itu belum tentu adalah hal yang benar. Dan kalau misalnya hal tersebut tidak benar, berarti kita udah merasa sombong karena kita merasa kitalah yang paling benar. Kesombongan itu tidak disukai Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, seperti yang ada di Lukas 6 ayat 38b, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi adik-adik, kalau kita tidak mau orang lain menjelekan kita, kita juga nggak boleh menjelekan orang lain. Kalau kita nggak pengen orang lain mengejek kita, kita juga nggak boleh mengejek orang lain adik-adik. Nah adik-adik, lebih baik kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang disukai Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan kita dengan baik? Pekerjaan rumah, PR, apakah kita mengerjakan sendiri? Apakah ketika ulangan kita tidak menyontek? Apakah kita tidak melawan guru? Apakah kita tidak
melawan orang tua. Apakah kita semua udah lakukan hal-hal yang disukai Tuhan? Jadi adik-adik, daripada kita mengejek atau menjelekkan orang lain, lebih baik adik-adik semua mengatakan hal-hal yang baik untuk teman-teman kita. Misalnya ketika nilai ulangan teman-teman kita bagus, kita boleh memuji mereka. Wah, pinter ya, nilai kamu bagus. Wah, bagus ya, kamu rajin banget. Itu merupakan hal-hal yang baik yang bisa kita ucapkan buat teman-teman kita. Bukan berarti kalau mereka dapat nilai jelek berarti mereka bodoh. Bukan adik-adik. Tapi kita juga tetap boleh memberikan semangat. Ayo sama-sama kita belajar bareng. Ayo sama-sama kita belajar lebih rajin biar nanti ulangan kita bisa dapat nilai lebih bagus. Jadi adik-adik semua, hari ini kita belajar untuk berani melihat diri kita sendiri. Apakah kita udah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Lebih baik kita mengasihi sesama kita daripada menjelekkan atau mengejek teman-teman sekitar. Lebih baik kita membicarakan hal-hal yang baik seperti memuji mereka ketika mereka melakukan hal yang baik. Sebelum menutup firman, kita doa bareng dulu ya adik-adik. Kakak akan mendoakan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas hari ini kami semua belajar untuk saling mengasihi, untuk mengasihi orang sekitar kami, untuk mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif bagi teman-teman kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih menjadi berkat dan terang bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati papa mama ya Tuhan, dan juga kami ya Tuhan Yesus, agar kami bisa lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat minggu adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.